Apalagi ini sekarang mau tahun politik. Oh iya. Ini akan semakin marak praktek-praktek. Makanya kan sekarang Indosuria. Sekarang kita cerita robot trading Yes. yang sekarang udah habis satu persatu. Iya. Sisa satu ini. ATG. Kayaknya ini. Makanya saya ngomong Indosuria lepas. Verdi Sambo cuman Terakhir yaitu Tamasya. Ini yang paling ditunggu-tunggu sama netizen. Tamasya. Ini ketawa ini saya ini. Sahabat SP30, salam hebat luar biasa. Kali ini saya kedatangan temen lama. Jadi banyak orang nggak tahu kalau saya ini sama beliau ini teman lama gitu loh. Roy Sakti, apa kabar bro? Akhirnya ketemu setelah 12 tahun. 12 tahun. Karena kita dulu ini temenan di Twitter. Iya. Ternyata beliau juga pernah mampir kantor saya. Iya. Dan saya ini beli buku beliau. Bagaimana cara sukses pakai kartu kredit? Saya Di Twitter belum seterkenal ini, masih pembicara ecek-ecek lah. ya tahu ya tiba-tiba. Tiba-tiba boom. Oke, dan Sekarang siapa yang nggak kenal sukses before 30? terima kasih. Nah, jadi kesempatan kali ini kalau Roy Sakti ini diundang dan saya tuh paling suka sama beliau itu karena apa? Keceplas-ceplosannya. Jadi ciri khasnya itu orang Malang ya. Itu kalau ngomong tuh ceplas-ceplos banget. Dan tapi yang diomong ceplas-ceplos itu benar gitu. Nah, ini hari ini kita pengen ngobrol banyak. Jadi kalau di mana Roy Sakti diundang, berarti dunia sedang tidak baik-baik saja. Ini yang luar biasa. Tapi saya lagi kalau level up podcast kita ini kan ciri khasnya satu yaitu edukasi. Edukasi. Nah, jadi tentu mau edukasi dengan cara keras, cara halus, tetap ada unsur edukasinya. Kata kuncinya pasti edukasi, tapi kan kita gimana caranya kan mengemas ini menjadi entertaining. Entertain ya, supaya sesuatu yang menarik. Nah, kita akan bahas semuanya setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Roy Sakti, Bro Roy, gimana kabarnya nih? Baik. Kalau di channel kita salamnya hebat luar biasa. Hebat luar biasa. Oke, keren. mantap. Bro Roy ini belakangan sudah muncul di mana-mana ini ya. Apalagi kalau muncul selalu dengan pakemnya Bro Roy membahas yang lagi hot, Indosuria, pinjol, terus robot trading. Kita termasuk Tamasya. Aku di DM-in banyak itu kan. Iya, aku pulling head. Apa? Oh, iki rek koncoku iki rek. Oke, kita mulai satu persatu dulu. Yes. Kita mulai dulu. Saya nggak mau membahas langsung kepada masalahnya, tapi saya mau bahas masa kecilnya Roy Sakti. Oke. Nah, ini sesuatu yang menginspirasi. Jadi biar orang itu tahu siapa sih seorang Roy Sakti sebetulnya. Oke. Jadi kalau masa kecil tuh bilang ya nggak ada aneh-aneh ya. Cuman aku mempunyai satu papaku itu kena diabetes, meninggal ketika umur 9. Aduh. Ya. Jadi mamaku jadi TKW dan kita tuh dilepas gitu aja di TKW di luar negeri. Berapa saudara? Kita ada 4 bersaudara. Roy nomor berapa? Terakhir. Cowok sendiri. Si bungsu. Iya. Jadi atasnya CC semua. Iya, CC semua. Oke. Nah, jadi kita ini kayak hidup kayak ayam nggak ada hidup. Pokoknya usia 9 tahun. Iya, usia 9 tahun. Numpang sama siapa dulu? Lu enggak, itu kan ada rumah, ada pembantu, terus ada CC, udah gitu aja. Oh. Sekolah sendiri. Iya, sekolah sendiri, Sekolah dari sendiri. mana? Ya ada support dari mama, ada kan ngirimin kan. Terus kemudian waktu itu kan aku ada toko. Ya dari toko itulah untuk mensupport. Tapi ya ngirit-ngirit aja gitu loh. Jadi sejak kehilangan papa itu tiba-tiba lost gitu ya. Ya loss sih ya sebenarnya nggak masalah gitu loh, nggak ada. Iya. Karena kan kita nggak pernah ngerasakan punya papa kemudian nggak punya gitu kan. Iya. Berarti kan ngerasakan nggak pernah, ya biasa aja sih ya. Biasa aja. Cuman dari situ singkat cerita itu mamaku tuh pingin aku jadi orang kaya. Oh, oke. Itu doanya Iya. ya. Makanya dia ngomong, kamu kalau kaya jalurnya ada 3. Oke. Apa itu? 1, lahir dari rahimnya orang kaya. Iya, itu masuk akal. Tapi Masuk susah akal. ini ya Itu kan. nggak gampang. Nah, nggak maka semua. kamu fokus yang nomor 2. Apa mah? Cari anaknya orang kaya. Iya, masuk akal. Lah ya itu ya. Masuk akal. Cuman masalahnya nyari gak nemu-nemu ya. Iya. Ternyata anaknya orang kaya itu didoktrin, nak, kalau kamu besok besar cari cowok yang lebih kaya. Nggak ketemu. Iya. Masuk akal, Nah, masuk akal. akhirnya yang ketiga adalah bergaul dengan orang kaya. Bergaul dengan orang kaya. Nah, cuma kan begini, pada level aku kan
biasa-biasa kan bergaul dengan orang kaya itu ya apa carane? Orang kaya nggak mau bergaul sama Anda kan? Iya, siapa lu gitu kan? Iya, betul, Ganteng kagak, pinter kagak ya. Ya. Nah, akhirnya apa? Jangan mau minta pinjaman gitu. Nah, akhirnya kan aku dilempar nih. Ya, pas beruntung aku tuh kuliahnya di Petra. Ketemu anaknya orang kaya kan. Jadi kan wah ini bisa bergaul dengan anaknya orang kaya. Tapi kenyataannya sempat kuliah Petra. Kok kuliah Petra, walaupun cari yang universitas yang paling murah. Loh, Universitas Petra nggak murah loh. Ada yang program diploma 2 dulu namanya fakultas yang termurah. Iya, fakultas yang termurah. Iya. Yang penting Petra itu kan. Yang penting Petra. Iya. Nah, di situ kan gumpul sama anak-anaknya orang kaya kan. Iya, betul. Ternyata makin minder loh kok. Makin minder kok. Karena apa? Ketika dia pas selesai kuliah ya kan, aku dikasih modal buka toko terus papaku. Betul. Kemudian aku kerja di tempatnya omku apa segala. Nah, aku nggak ngerti dari mana-mana. Betul. Pasti bingung. Malah bingung kan? Iya. Privilege tidak ada, duit nggak ada. Betul. Waduh, bagaimana ya? Akhirnya kan ngelamar kerjaan ya. Mulai ngelamar kerjaan ya sampai akhirnya yang ketemu ya di marketing properti. Oh ya, jadi agent properti. Iya, dari Rewet dulu kan. Oke. Itu pun keterima karena kan gak ada gajian. Iya, karena ya. Gak ada gajian ya kan, ketika di Rewet nyemplung ya kan dengan polos-polosannya kan. Iya. Ya sudah tahun berapa? Itu tahun 2000 berapa ya? 2001 ya, 2001. Dulu kalau nggak salah kan katanya sempat jualan stiker atau apa. Ya itu di tengah-tengah itu kan untuk menyambung hidup kan jualan stiker itu. Menyambung itu. Itu untuk nambah uang jajan lah. Saya ngerti karena saya baca bukunya. Wah. Jadi harus baca bukunya. Nah, ternyata ketika di dunia property agent ini, aku ketemu hal yang sama gitu loh. Betul. Ternyata marketing properti yang hebat. Itu bapaknya siapa, mama siapa, gitu. punya kenalan om siapa gitu kan, ya kan? Itu fakta ya. Fakta. Itu bukan. Jadi pakemnya memang begitu gitu. Ketika sukses story kan sekarang ini loh, anak muda di sana nggak digaji, ya, jualan properti. Siapa yang mau nyerahin listingan ke kamu kalau kamu nggak ada siapa? Iya, setuju. You nothing kan, tiba-tiba ada orang utuk-utuk mau nggak tak jualinnya mau kan? Ada nggak mungkin nggak seorang agent itu yang bukan siapa-siapa, tapi dia dapat listingan dari kantor, tapi pemiliknya itu nggak nyaman gitu sama dia gitu, atau gimana ceritanya itu? Kata kuncinya kan relasi ya. Di Indonesia ini kan bypassnya kan relasi ya. Relasi. Ya, kata kuncinya kan relasi. Entah itu kamu anaknya siapa kan. Nah, ketika kita gundulan ya, ibaratnya gundulan tuh ya. Ya bisa tapi ya cuma survive, nggak mungkin sukses. Nggak mungkin secepat mereka yang agent properti yang berhasil. Jadi privilege lagi gitu loh. Jadi aku ngalamin privilege. Wah, 2 tahun gak sugi-sugi ceritanya. Kayak kaya ini kan. Nah, dari situlah mulai udahlah sendirilah. Nah, cuman di situ aku kan kenal kartu kredit dan di situ aku gesek kartu kredit nekat ya. Kemudian gesek kartu kredit. Gesek tunai. Di ATM. Oh, jadi kartu. Jadi singkat cerita gini. Caranya ngeplay kartu kredit kalau pekerjaan nggak tetap itu gimana dulu? Kan jadi marketing di Rewet kan minta slip gaji kan bisa. Oh, gitu. Walaupun limitnya cap orang miskin ya. 3 juta ya. Jadi kan saking putus asanya itu tak tarik di ATM, aku beli barang di Pasar Burung Beratang. Ya, Surabaya. Ya, terus tak jualin di Pasar Burung di Sidoarjo apa segala itu loh. Iya. Wah, nyongsap gitu kan. Nah, karena kan aku dulu kan seneng hobi kan, gue pikir ini kan, wah, ternyata jualan ya angel ya Pak. Iya. Gak gampang. Jualan tuh angel. Waduh, apalagi ketika jual tolak ya kan. Betul. Apalagi kita ini biasa ya. Kemudian biasa jual properti di Galaxy Mall, jas-jasan, dasian, keren. Betul. Tiba-tiba ke pasar isinya Madura kemudian jualan barang 3.000 ditolak itu, waduh sakit hati. Rasanya itu gimana gitu ya. Harga diri kita sebagai orang Cina itu jatuh, Bos. Ya. Ini sebuah fakta atau suara hati yang mungkin tak terungkap. Iya. Jadi baru kali ini ya saya bongkar ya di podcast ya. Oke. Nah, akhirnya aku waktu itu pakai jurus putus asa. Jadi gini, pokoknya mau nggak mau tak datengin. Iya. Tinggal siapa dulu yang kalah, wis. Oh gitu. Aku kalah kemudian nggak datang. Iya. Atau akhirnya dia kalah akhirnya beli gitu. Caranya kayak gitu. Caranya kayak gitu.
Wah. Akhirnya tembus. Setengah melas lah. Setengah melas. Iya, jadi kadang-kadang ilmu jualan melas ya kan. Iya. Ya lama-lama kan ketika kita konsisten datang kepepet ya. Sungkan ya. Sungkan akhirnya beli. Ya wis, itu storyku ya. Iya. Nah, dari situ mulai berkembang bagus dan kemudian waktu itu aku sampai bangun pabrik. Ya. Akhirnya sampai bangun pabrik. Iya, tahun berapa itu? Itu tahun 2003 2004 ya kan. Sempat bangun pabrik. Ya? Bangun pabrik ya kan. Nah, begitu aku bangun pabrik, penghasilanku biasanya 4 juta. Okay. Tiba-tiba 40 juta di tahun 2004. Wow. Itu OKB itu. Wah. Tua Langsung. kaya raya ya, muda foya-foya, tua kaya raya mati masuk surga. Ya betul itu. Wah. Apalagi kita ini kalau masih umur 20-an tiba-tiba pegang duit segitu banyaknya ya kan. Betul. Wah, rasanya kan kayak sultan. Wah. Cuman bedanya dulu nggak ada Instagram, nggak ada Facebook. Iya, betul. Jadi kan akhirnya kan merepet ke komunitas orang kaya. Iya. Nggak mau istilahnya apa ya, bayarin. Wah, kita kalau Iya. dipanasin bayarin itu kan. Iya. Nah, itu yang nggak sadar ya kan, karena masuk di dunia yang begitu lebih besar pasak daripada tiang. Jadi mulai kenal dunia dugem. Iya, dunia dugem, zamane flamingo, aulun Iya, itu kan zaman-zaman anak Genteng Kali itu kan. Iya. Lah, singkat cerita penghasilan 40 juta, pengeluaran di atas itu. Waduh. Tapi tujuannya nggak apa waktu itu? Hah? Pikirnya bisa networking. Eksistensi lah. Artinya Eksistensi. kan balas dendam. Oh, balas dendam karena dulu Dari kecil sampai kan isinya sengsara dok. melarat terus. Tiba-tiba begitu punya duit dikit kan panas. Panas. Balas dendam ya kan. Wah, setelah itu kan Ini kayaknya banyak anak muda yang kaya baru sekarang ngalami deh. ya ngalamin seperti itu ya. Makanya saya suka undang Roy Sakti karena beliau ini kan secara usia udah cukup dan beliau itu udah pernah melewati masa-masa ini. Ini penting. Ini untuk pelajaran bagi Anda yang sekarang udah mulai merasa kaya gitu ya. terus. Wah, dan biasanya kan kalau gitu kan panas. Yes. Wah, aku tuh pernah intinya aku tuh 2 tahun itu hidup dari kartu kredit. Jadi gali lubang tutup lubang. Jadi kalau nggak punya duit itu ya, nggak punya duit itu. Tiba-tiba ada tukang pos lewat ngasih amplop. Iya. Nek tipis astagfirullahalazim. Nek tebel alhamdulillah. Kartu baru itu kan. Dan berarti ada kartu kredit yang ada baru. kartu kredit baru, ini ada Xavier ya kan. Jadi kan gesek di pasar Atom dulu itu kan. Iya. Bahkan sampai saking badungnya karena harga diri ya. Jadi harga diri itu waktu itu pas ulang tahun kan biasa teman kepanasin, ayo traktir ya kan. Traktir, aduh nggak ada duit. Merasa nggak punya duit. ya. Aduh ini kalau nggak traktir harga diriku hancur ini kan. Waduh. Aku berdoa kan, ya Tuhan, jalannya gimana? Tiba-tiba di tukang pos lewat. Yang tebel datang gitu. Tebel datang, Wow, tak buka kartu kredit limit 30 juta. Wah, berarti Tuhan sudah menunjukkan caranya gitu kan. Itu nggak tahu Tuhan apa setan Itu itu. Tuhan yang mana gitu ya ceritanya. Gak apa-apa. Ini kan pengalaman hidup. Iya. Iya. Wah, akhirnya akhirnya singkat cerita ya kan. Wah, party itu. Jadi kartu baru tak gesek di tempat dugem, jebret 30 tuh habis. Ya. Umur berapa itu? Itu umur 24 ya. 24 berani gesek 30 juta. 30 juta habis jebret. Habis itu besoknya tak telepon, tak rubah cicilan 12 kali. Berarti utangnya lunas ketika aku ulang tahun lagi. Loh, itu Ini hancur lah kan. Ini seru. Nah, problemnya ketika hancur gini kan mulai cari peluang toh. Betul. Wah, ini kalau kayak gini terus kan hancur. Cari cuan lagi mana nih gitu kan. Iya. Loh, sorry. Masuk Gaji 40 juta itu konsisten. Konsisten tapi karena lama-lama pengeluaranku gede, Bos. Tapi gajinya tetap. Keuntungan, profit itu kan naik turun. Naik turun. Iya. Itu yang 40 itu yang paling tinggi. Bersih. Oh, net. Net Itu yang 40. paling tinggi atau yang paling konservatif? Rata-rata 40. Rata-rata 40. Tapi Oke. gaya hidup hedon. Nah, apalagi dulu sosmed gak kenceng ya? Gak kenceng. Nah, sekarang sosmed sekarang yang Apalagi itu udah. Apalagi. Berarti kalau anak-anak muda itu aku tahu kalau udah rasanya kayak apa itu tahu. Ya, I know. ini cocok ini. Ini menjawab keresahan anak-anak muda sekarang. Nah, akhirnya kan apa kan? Wah, nyari peluang ya kan? Masuk di forex. Oh, gitu. Jadi you ngerti ya seluruh. Iya, masuk di kan katanya kan ini enak. Coba cuan. Wah, kok cuan ya? Aku modal 5 juta. Yes. Lihat, seminggu jadi 10 juta. 10 juta, hajar lagi. Wah, langsung kartu tak gesek, tak cemplungin semua. 100 juta sebulan jadi 200 juta. Wah, makin happy kan? Makin happy. Lanjut apa stop?
Lanjut, ya kan? 200 juta jadi 300 juta. Kan hukum lipat. Akhirnya bulan ketiga nyungsep habis. Iya. Wah. Berarti itu sama kayak di kasino itu tasiau itu ya. Iya. Besar kecil itu ngelipet untuk terakhir pop. Habis. Oke. Itu pun ketika begitu nggak tobat. Masih kurang kapok. Togel lagi. Togel bola wis lengkap. Wah. Jadi sarjananya itu S4. Susah senang sudah semua. Susah senang sudah semua. Hancur tuh udah. Iya. Nah, di saat seperti itu ini sukses before. Itu before 30 kan. Nah, yang paling susah adalah apa? Kadang ketika kita jatuh ya kan. Jadi ketika kita jatuh, kita curhat sama temen. Kepinginnya punya solusi. Oke. Coach Chandra. Kenyataannya malah mereka menjauh gitu. Pasti Ya karena kan? takut dipinjam kan? Iya. Oke. Waduh, stres itu kan. Kelihatan kerasa kan. Temen kan mendekat ini kayaknya ada sesuatu. Nah, dari situlah ya dari situ akhirnya kan wah nggak bisa ngandelin temen, ngandelin diri sendiri aja kan. Iya. Nah, itu singkat cerita seperti itu udah makin kacau, apalagi kan ketika kacau, stres, pelampiasan ke suatu tempat, akhirnya aku punya gelar MBA. Seriously? Iya. MBA beneran ini. Merit by accident. Wah, ini lengkap. Lengkap. Ini sukses before 30 ini bener-bener ini. Tiba-tiba Terus kemudian pacarku meteng nih. Waduh, ya apa ya? Wah, sisa kartu gue lagi buat resepsi kan. Oke. Iya. Kartu, jadi karena saya nikah pakai modal kartu kredit, sembarang kartu kredit, udah sampai pada titik nadir. Nah, itu pengalamanku itu. Betul. Ya. Nah, dan dari situlah mulai ketika ketemu kumpulan yang benar. Jadi selama ini aku merasa utangku waktu itu 500 juta itu besar. Utang 500 juta usia? Usia 25-26. Ya. Ya, saat itu loh ya. Kalau sekarang mah kecil kan? Ya. Itu kan sekarang ya 1,5 M lah paling. Kurang 2 M, lebih lah. Lebih ya. Lebih. Mungkin kalau US dollar waktu itu masih berapa kan? Iya. Oke, terus. Nah, tapi kan teman-temanku itu di bawahku. Utang paling cuma 20-30 juta. Betul. Ketika kita curhat ya kan? Iya. Wah, malah kemen. Ya kan? Hati-hati loh kamu diteror debt collector. Itu ada yang mati tuh loh gara-gara ditagih debt collector. Waduh. Nggak cari solusi malah stres. Iya. Nah, aku tuh waras. Jadi istilahnya titik baliknya adalah ketika aku kumpul sama anak buahnya Pak Purdi Chandra. Dulu kan ada Entrepreneur University. Betul. Itu ya dulu ya. Kemana ya sekarang ya? Udah Pak Purdi udah sakit-sakitan. Udah dia sayangnya. Nah, itu di tempat yang sesat kan. Betul. Jadi ketika bertemu di sana ya kan, gabung di sana, orang tanya utangmu berapa? 500. Wah, kecil, punya aku aja 2 miliar santai aja kan. Jadi gede-gedean utang. Iya, gede-gedean utang kan. Nah, siapa lebih sakti gitu ya. Jadi kayak tersesat di tempat yang sesat gitu loh. Tapi dari situ apa? Ketika aku melihat orang-orang lain ternyata punya masalah lebih besar, ternyata ya nggak apa-apa. Oh ya mereka santai aja ya gitu loh. Ya akhirnya aku menjadi ikut santai. Nah, ketika santai, baru pelan-pelan aku bisa menyelesaikan masalah gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau buat teman-teman yang before 30 nih kan, ya kadang-kadang itu yang membuat kita itu nggak keluar dari masalah adalah curhat pinjol. Iya, akhirnya pinjol apa segala. Itu karena kita itu masih emosional. Betul. Jadi aku ada istilah dari situ dapat ketika emosi kita meningkat, IQ kita itu turun. Iya, setuju. Nah, jadi kalau kita pas lagi emosional, kemudian lu cari solusi, nggak bakal ketemu. Nggak cocok. Eksekusinya pasti hancur, tambah hancur. Jadi ya bagaimana? Ngenolkan emosi ini dinolin dulu, bener-bener. Akhirnya ketakutan dihilangin, ya kan? Kegelisahan dihilangin, harga diri dilepasin dulu. Ketika semua sudah dilepas netral. Ya kan jadi benar-benar netral. Jadi kan kita seperti kayak fasenya kan nol lagi kan. Betul. Nah, baru kita bisa berbicara, kita harus pelan-pelan lihat masalah kita. Baru ketika begitu jelas masalah itu, step pertama kita harus diapain. Terus begini gitu loh. Kita fokus. Nah, kadang-kadang nih kalau pas kita zaman muda, kita itu kan kepinginnya lihat jauh ke depan. Betul. Wah, kita harus punya short term, medium term, long term. Cuman kadang-kadang nggak sadar kita itu masih muda, bos. Yes. Kita itu nggak semua orang dikaruniai visioner ya kan. Nah, akhirnya apa? Saya survive-nya adalah aku merubah. Tak rubahnya adalah apa? Udahlah, nggak usah fokus masa depan. Fokus satu langkah di depan aja, wis. Satu langkah ke depan. Ya, ini pokoknya tips ya. Ini tips yang bagus dari Roy Sakti, bagus ya, tentang
lebih baik daripada kita mikirin 1000 langkah ke depan, 1 langkah dijalani dulu. Iya. Pokoknya depan jalani jebret. Selesai nanti kan ketemu pintu baru lagi kan. Satu lagi. Udah wis. Mbuh itu mau menjalankan kemana ya. Kalau boleh tahu, total waktu itu sampai gesek ini itu sampai total berapa tuh total? Sebenarnya enggak gede lah, 480 juta. 480. Ya, tapi kalau zamanku ya sangat besar sekali gitu loh. Karena utang-utangnya temanku 20 juta, 15 juta, tiba-tiba kita punya 480 juta ya sangat besar sekali kan. Iya. Nah, dari situlah sampai akhirnya kan kartu kan lunas. Iya, ya kan. Tapi dicicil ya. Ya cicil. Cicil sampai jadi gini loh. Ternyata ketika kita itu frustrated ya kan, masalah simple pun kayak complicated. Tapi ketika kita tenang, santai, hilangkan semua ketakutan apa segala, wis lah, harga diri dibuang dulu lah. Iya. Berapa sih hargamu? Nanti kita bisa beli kembali lah. Betul. Gitu aja lah wis. Sekarang kan kalau kita diremehin, kadang-kadang kan anak muda itu kan takutnya kan diremehin orang. Betul. Ya kan? Wah, nanti kamu gagal apa segala. Betul. Nah, dari situ aku dapat satu. Ketika kita diremehin orang apa segala, ini tabungan buat menambah kenikmatan kita ketika kita sukses. Jadi tabungan. Jadi kalau sekarang kamu diremehkan, diapakan, tenang aja. Karena nanti ketika kamu sukses, orang itu akan mengglorifikasimu. Wah, ini dulu jatuh loh. Sekarang gini loh kan. Kan itu kan lebih bagus daripada nggak ada jatuhnya tiba-tiba sukses itu kan hambar. Pasti. Nah, gini, pertanyaan saya, gimana bisa tenang hutang masih banyak? Kumpul sama orang yang utangnya lebih besar. Itu tips ini ya. Iya. Oh, ternyata ada orang lebih susah dari saya. Iya. Gitu. Iya. Loh, ini makanya aneh kan. Ketika aku ngajar orang di kartu grade pas segala, aku ngomong, technical itu 20%. Mental itu 80%. Kamu bisa menguasai emosimu selesai. It's just number gitu loh. Iya. Jadi ini permainan mental juga. Iya, ya? mental. Oke. Nah, kenapa aku kartu kredit? Karena kan nothing tulus, Bos. Nothing tulusnya adalah apa? Satu, nggak ada jaminan. Iya. Kalau terjadi masalah, paling kalau nggak blacklist jadi teror debt collector. Selesai itu aja. Itu aja, titik. Tapi tidak membahayakan keluarga, tidak membahayakan teman-teman, nggak semua. Nah, ketika ketakutan pinjol malah lebih ini ya. Lebih sadis Ya. Di broadcast ke teman-teman, dihilangkan harga dirinya. Iya. Ya, terornya itu teror ini kan. Oke. Nah, dari situ kan Dari situ kan netral ya. Ketika netral ya sudah jalan aja gitu. Karena kan sepele ya. Aku yakin setiap orang itu pinter kok. Kita pinter lihat masalahnya orang, setuju kan? Kita kan kalau nasihatin orang, siapapun Anda ya kan, kalau nasihatin orang kan pinter kan? Kamu bu gini, kamu jangan gini, kamu harusnya gitu kan? Sebenarnya kan kita tuh pinter kalau ngurusin masalahnya orang gitu kan. Begitu ngurusin masalah sendiri tuh goblok gitu kan. Nah, butuh orang lain untuk butuh nasihat. Orang lain atau minimal butuh netral. Ketika netral, santai, dianggap bener-bener nol, ya kita akan kembali kepada kepintaran kita. Tapi kalau ketika kita emosional, panas, takut, ya sepintar-pintar kita pasti goblok juga. Ini kayaknya banyak penonton kita yang sekarang lagi mengalami masalah yang sama. Iya. Sehingga mungkin ini tips dari Roy Sakti ini bisa memberikan Anda sebuah arahan, dan khususnya yang panas, yang cepat naik darah, atau mungkin gara-gara ya apapun lah sekarang ini, gara-gara mungkin Instagram yang suka flexing, Anda ikut-ikutan dan sekarang kejeblos. Saya rasa mungkin ini permulaan, ini baru permulaan. Tapi ini memang pakarnya. Karena tapi gini, aku pesan dia buat teman-teman dia. Ketika kita jatuh, kita harus mempunyai satu keahlian. Keahlian menghibur diri sendiri. Oh, itu penting ya? Itu penting karena nggak ada yang mau hibur Anda. Ya toh? Beda kalau kamu pas sukses. Oh ya. Sakit pun yang ngirimin buah banyak. Begitu kamu kan jatuh, siapa yang menghibur kamu? Gak bisa kan? Iya. Siapa yang bisa menghibur? Ya diri sendiri lah. Apa yang dilakukan Roy Sakti ketika Anda jatuh, dan cara menghibur diri sendiri itu seperti apa? Ya satu, aku anggap yaudah jatuh ini, kalau aku sukses, anggap aja ini jadi micin buat kesuksesan besok. Nah, dan kemudian ada satu mindsetku ya. Aku ini sedang bikin buku biografi. Dan sekarang ini pada masa-masa yang menegangkan gitu. Tapi belum selesai bukunya gitu loh. Karena kalau kita bikin biografi isinya sukses terus kan. Ini pun kan isinya banyak perlu jatuh, bangun, dan real. Itu kan membuat sebuah story itu semakin nikmat, menarik gitu kan. Dan aku merasa bahwa aku sedang menulis bukuku. Dan ini baru ininya kan. Yang pasti aku harus happy ending gitu loh. Dan bisa dan satu hal,
ya apa ya, kita nggak usah ngurusin apa kata orang lah, kita fokus sama diri sendiri lah. Orang sekarang sangat susah dengar apa kata orang, karena apalagi hidupnya di sosmed. Nah, ya betul. dan kemudian ada satu, kenapa orang itu kecewa, sakit hati, patah hati? Karena sebenarnya bukan masalah, dia itu terlalu tinggi ekspektasinya. Iya, iya. Jadi ekspektasinya terhadap kehidupan, kesuksesan, terhadap Ya. teman sama apa itu terlalu tinggi. Ya. Itulah yang ketika kamu jatuh, kamu akan kerasa kecewa. Jadi tipsnya apa dong? Hilangkan Supaya ekspektasi. hilangkan ekspektasi. Jadi waktu itu aku menghilangkan ekspektasi. Ketika kita lagi jatuh khususnya. Iya, jatuh kan jangan mengharapkan bahwa orang tuamu akan bantu. Yang belum pernah jatuh. Hah? Nah, rasakan dulu ya. Rasakan dulu. Pokoknya kadang-kadang kan kita gini loh. Ketika kita jatuh, ya kita sama saudara sama teman yang sukses, Iya. kan kita itu sudah berekspektasi bahwa dia akan nulungi kita. Kenyataannya Kenyataannya enggak kan? duit saudara-saudara. Iya. Yes. Nah, jadi waktu itu kan aku menghilangkan semua ekspektasi gitu loh. Yes. Walaupun aku punya saudara apa nggak pernah minta ya kan. Ya. Selama bisa makan aja. Nggak gitu. pernah ya? Nggak pernah gitu loh. Dia mau ngasih ya syukur. Kalau enggak ya enggak. Aku juga nggak kecewa gitu Waktu loh. Imlek ya tetap bye-bye. Iya. Datang udah gitu aja. Iya. Nggak ngomong apa-apa gitu ya. Ya mau diapain lagi gitu loh. Ya. Ini very good. Ini namanya responsibility. Jadi Jadi ketika kita menghilangkan semua ekspektasi, ini kan kayak orang Buddha ya, kayak Buddhis ya, kayak anu kan. Kita merasa bahwa ya kita hidup nothing tulus lah gitu aja lah Ya, kan. ya. Nah, tapi ketika seperti itu, tiba-tiba itu ya nggak tahu ya hoki itu datang. Tiba-tiba itu mulai apa yang sudah hancur-hancur itu digantikan bagus-bagus intinya sampai pada taraf segini ya. ya. Aku nggak expect bahwa aku bisa menjadi seperti ini. Oke. Wong aku dulu ketika zaman di property agent itu ya, Yes. you know my dream, ya kan? Yeah. My dream tuh punya mobil APV. Oh. Itu dream itu, gue tempel tuh brosurnya APV itu tak Yeah. tempel di kos-kosan tuh kan. Oke. Wes, Yeah. cita-citaku adalah punya mobil APV. Ya sekarang ya mau beli PV berapapun ya bisa gitu Yes, kan. Nah, yes. tapi kan nggak nyangka gitu loh. Jadi Yeah. kadang-kadang itu kalau kita terlalu nyari nggak dikasih sama Tuhan. Ketika kita udah di titik zero atau udah emosinya udah dingin, Ya udahlah pasrah lah kan. Dikasih tiba-tiba. berserah lah ya. Berserah. Cuman bukan berarti berserah kemudian diam aja loh. Enggak loh. bukan. Nggak Itu kayak banyak gitu. orang keliru di sini. Ya. Artinya kan ketika berserah tapi tetap kita kan. Jadi waktu itu aku cuman punya satu goal. Gimana caranya aku bisa bermanfaat bagi banyak orang. Titik. Wis. Itu aja, kita fokus di situ aja. Betul. Masalah nanti impactnya kayak apa ya. Itulah kenapa kemudian dari kartu kredit aku 10 tahun kemudian sekarang tiba-tiba lompat ke dunia investasi bodong yang sebenarnya nggak berhubungan loh kan. Nggak berhubungan loh. Ini nggak berhubungan loh kan. Ini betul-betul di luar nalar. Iya, melenceng. Sebentar gini. Oke, kita kembali ke cerita kartu kredit. Jadi dulu ngajar kartu kredit buka kelas itu ya. Sampai sekarang? Kartu kredit revolution ya, Iya. kalau nggak salah ya. Itu dari tahun berapa? 2010. Nah itu sejak ngajar itu akhirnya sudah nggak bermasalah dengan kartu kredit. Selama ini nggak bermasalah. Selama ini nggak bermasalah. Terus Bahkan sampai aku menemukan satu rumus. ya? Oh, Rumus kartu kredit anti macet. wow. Pokoknya ketika kamu menerapkan rumus ini nggak bakal macet. Nggak bakal mati. Nggak bakal macet. Aku berani garansi murid-muridku. Wih. Kalau kamu sampai macet gara-gara nerapin rumus ini, pokoknya kamu jangan melanggar ya. Duit boxmu tak ganti. Loh, tak gitu kan. Karena ini pengalaman dan jam terbang ya. Ya akhirnya kan kita tahu komposisi. Iya. Nggak rasa 2010 sekarang udah 13 tahun ya? 13 tahun. Dan terus berlangsung sampai sekarang. Ya sekarang tuh kayak muridku tuh batch 610 sekarang. Wow. Udah 610 angkatan. Iya. Luar biasa. Dan oke. Terus tiba-tiba bisa lari ke Ya, ini. ini babak duanya ini. Babak dua nih. Ini babak dua. Kok Oke. tiba-tiba meloncat tiba-tiba gitu Kok- ya. Kok jadi pesulap merahnya Lah iya. dunia bodong gitu. Ini memang saya senang sama Roy Sakti karena memang beliau dari dulu ini kan kalau ngomong kan ceplos-ceplos karena kita lihat dari apa yang tadi beliau bicarakan memang karena beliau ngalami. Kalau kita mendengar sama mengalami itu kan dua hal yang berbeda. Dua yang berbeda. Nah, ini kan karena sudah pernah mengalami. Jadi Ya. memang qualified Ya. kalau beliau ngomong gitu. Jadi kenapa aku menyemplung di dunia investasi bodong? Karena kan murid-muridku korban. Oh. Sekarang kan murid-muridku kan orang datang ke aku cari modal. Ya. Punya kartu akeh bingung mau diapain. Betul. Nyemplung lah dulu ada namanya VGMC, pernah dengar gak dulu? Apa itu ya? Virgin Gold Mining Company.
kemudian D for F, Dream for Freedom. Ya. MMM. Ya. Itu kan mereka pada nyemplung situ semua. Betul. Dan polanya sama gitu kan. Dari tahun 2010 sampai 2023 ini kan hampir sama. polanya sama. Money game yang terus berevolusi. Sama, flexing. Oke. Member get member. Terus kemudian ya ya itulah flexing, member get member, dan ending-endingnya pasti scam itu udah. Ponzi. Ponzi. Itu Ponzi yang terus berevolusi dengan berbagai macam Iya. caranya. Oke, kita mulai dulu. Gimana ceritanya kok? Ini pakarnya investasi bodong. Jadi gerakannya itu model kayak bodong gimana itu sudah langsung kayaknya kecium gitu ya. Ya aku punya satu bakat alam ya. Nyium sesuatu yang nggak benar tuh langsung kecium. Cepat. Set, Oke. Bahkan sebelum terjadi pun Sudah ketahuan polanya ya. Oke. Kayak hari ini kan aku lagi. Ini kan ada satu investasi yang aku ini ini bermasalah. Ya. Legal Bapepti. Makanya kan gue lagi ngegas Bapepti. Iya. Padahal posisi masih legal, dipromoin lagi di Bapepti. Gila loh. Oke. Wah, ini bermasalah. Kita nggak tahu ya. Ini jadi dokumen bahwa apa yang saya omongkan nanti kejadian apa enggak. Wis. Roy Sakti ini ternyata namanya aja Sakti gitu. Tapi nama aslinya siapa sih? Ada lah, janganlah. Ada. Ini nama panggung ya. Nama panggung Dari lah. dulu punya nama panggung Roy Sakti. Gitu. Tapi memang dari sini kita udah tahu memang beliau ini sakti gitu karena pengalaman hidup ya. Oke, lanjut. Nah, jadi kenapa aku paham ini ya kan? Karena kan satu muridku korban dan juga pelaku. Ya. Jadi mereka ini kan jadi aku itu kan akhirnya kan berkecimpung dengan alumniku itu kan saking banyaknya. Ya. Dan mereka ini kan orang-orang yang dunianya agak nakal-nakal semua. Yes. Ya ketemunya orang utang nggak bayar, kemudian apa Memang itu kan niatnya gitu ya? Ya kan ada orang kayak gitu kan orang nakal-nakal semua. Niatnya mau Dan apa? mereka kan kalau mau konsultasi kan nggak mungkin ke Pak Tung, nggak mungkin ke kamu, Bos. Curhatnya kan pasti ke aku itu kan mereka Yang itu kan. aliran hitamnya. Ya. Aliran hitamnya kan akhirnya curhatnya ke aku. Yes. Nah, jadi kan ketika kita menjadi pelacur, jadi kan selama Ya. ibaratkan 13 tahun konsisten jadi pelacur. Pelabuhan curhat itu kan. Pelabuhan curhat. Nah, akhirnya kan database yang ada di otak ini kan banyak. Oke. Ya. Dan melihat kan satu pola tertentu ya akhirnya kan tahu gitu loh. Iya, Nah, iya. ibarat kata gini, di dunia perbankan, Iya. ya, di dunia perbankan Oke. dulu ya kita berjalan dulu ya kan. Iya. Pelaku investasi bodongnya kan aku, Ya. korbannya bank, Oh, ya benar. ya kan, betul toh? Benar. Kita akan nyari kredit dengan Betul. cara eksploitasi sistem Iya. apa segala, Iya. kemudian sampai nggak kebayar, walaupun aku nggak pernah bayar, pasti tak bayar. Tapi kan begitu kan. Artinya kan kita ini biasa jadi pelaku gitu loh. Begitu masuk di investasi bodong kan seperti switching gitu kan. Yes. Ya. Pelakunya sana, korbannya kita. Ya. Jadi kan kita tahu pelaku tuh mau ngapain step apapun pasti tahu gitu loh. Oke, ibarat gini, kalau kita itu di tempat parkir motor, helm kita hilang. Kita jengkel dengan cara ngambil helmnya orang lain. Iya. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Iya. Jadi bodong itu kan cari korban lagi gitu. Nah, Padahal itu nggak nyelesain solusi ya. iya. Oke, terus lanjut. Nah, jadi aku ngerti cara berpikirnya mereka. Bahkan aku kayak kalau di kalangan pelaku investasi bodong itu aku kayak oracle gitu loh. Oracle. Tahu masa depan. Wow. Bahwa dia belum melakukan, aku sudah ngomong dan Ini itu apa yang kejadian. bakal terjadi? Ini akan terjadi gini. Berapa lamanya meledosnya? Robot trading itu kan dari Desember aku ngomong ini nggak sampai, ini Januari Februari sudah selesai beneran. Robot trading itu mulai populer kapan sih? Pandemi. Oh, keluarnya itu gara-gara pandemi. Begitu pandemi Tapi dia robot trading kan dari dulu itu sudah ada. dari 2018 pertama itu Net 89. Bukannya sebelum Net 89 itu memang dari dulu kalau Ada punya namanya forex, robot ada namanya expert advisor. Ya, Ya. itu. Tapi kan kemudian ini adalah expert advisor yang dikombin dengan MLM. Oke. Dijual belikan. Iya. Dan ternyata dipasang di broker yang sebenarnya brokernya dia sendiri. Oh. Jadi dia memberikan kayak fake bonus gitu loh. Iya. Wah, bisa konsisten profit terus selama Iya. main forex itu profit terus gak ada kalahnya gitu loh. Padahal bayar profitnya dari cara korban orang baru. Iya, jadi korban orang baru. Nah, itu Ponzi lah Itu ya. Ponzi. Oke, kembali ke cerita investasi bodong tadi. Nah, Gimana? jadi kan ketika investasi bodong itu kan ya kita tuh kayak ngerti gerakan mereka gitu loh. Bahkan sebelum mereka ngapain tuh gue ngerti. Nah, ya kemudian aku kan waktu itu kan share. Kata kuncinya kan aku share. Sebenarnya kan aku mau share kepada murid-muridku ini loh, ya kan. Iya. Cara nge-shareku gampang. Aku motong screenshot
postinganku Facebook di tahun 2012. Iya. Di 2015 Iya. tak potong, tak taruh lagi loh. Relevan toh? Relevan. Masih relevan kan? Ya. Nah, kemudian diserang hater. Biasa kan, buser, dol. Nah, aku tuh kalau udah diserang itu Panas. wah, tambah panas. Saktinya Saktinya Gimana, keluar. Cara Anda menghadapi. Iya. Jadi kan zaman robot trading masih lancar-lancar itu kan kita jadi musuh masyarakat itu kan. Iya, karena Wah. Anda sudah bilang waktu itu ini bakal Scam. scam dan bakal meledak suatu hari. Tapi yang lain masih lancar semua kan, masih profit kan. Wah, diserang. Withdrawalnya masih lancar. Tapi semakin diserang kan makin panas. Kita kan wah, ya akhirnya Memang jiwa petarung ini. jiwa petarung. Nah, akhirnya kan follower itu kan kayak orang follow ke aku kan untuk tontonan aja kan. Untuk tontonan. Yes. Kita ini kan kayak gladiator. Betul. Netizen itu kan aslinya orang-orang psikopat kayak zaman Romawi itu kan dia nonton gladiator. Iya. Ya kita ini, Bos. Iya. Makanya netizen itu seneng ngadu domba. Senang. Apa segala. Wah, aku hajar terus berani. Nah, kemudian ya dari aktivitas itu kemudian kan waktu itu diundang sama Deddy Kombuser. Betul. Tiba-tiba boom kan. Betul. Oh, tambah malah jadi pemimpin terdepan medan perang. Oh. Jadi sejak gara-gara diundang di close the door-nya. Deddy. Biasanya aku tuh cuma untuk berperang di memberku lah ya. Ya. Tiba-tiba sekarang non-member. Non-member semua ya kan kita berperang di medan perang deh. Nah, jadi dari situ ketahuan mungkin ada 3 jenis orang ya, yang korban, yang nggak tahu apa-apa, sama yang mungkin Leader. leader. Oke. Terus Ya, seru ini. itu seru ya kan. Sampai pada akhirnya sekarang kan sudah terbukti semua ya. Iya. Kalau sekarang sudah nggak ada lah. Robot trading kayaknya udah tamat. Udah tamat. Mungkin the next robot trading atau scam baru apa namanya kita nggak tahu gitu. Nggak tahu sih. Tapi mungkin sudah bisa ngeramal. Ya bakal muncul. sekarang ada yang kecil-kecil tuh banyak. Kecil-kecil itu banyak. Tahu aplikasi ya Yagul tahu nggak? Nggak tahu. Jadi ada. Saya arinan dunia putih, jadi kurang paham ini. Jadi kan Oke. sekarang kan banyak sekali aplikasi kecil-kecil yang berkedok investasi. Oke. Jadi kan kayak seperti Yagul tuh kayak ada turunan. Jadi gini, kamu naruh uang di pertandingan bola nebak. Oh. Kalah menang kamu dapat duit. Kalau menang dapat duit. Kayak binomo dong. Loh, binomo kan kalau nggak win loss. Kayak nggak win loh. Ini kalau kamu nebak, kalah menang pun kamu dapat duit gitu. Wah, ini aneh baru ini. Oke. Nanti dapat duit jam-jaman apa segala. Kemudian bikin aplikasi kayak pembangkit. Kamu tuh sedang berinvestasi di pembangkit tenaga listrik. Oke. Modelnya aplikasi gitu kan. Iya. Nah, kamu naruh duit, nanti dia akan keluar uang per 8 jam. Sekian gitu loh. Oh. Itu pertama dibayar, Bos. Iya. Nah, kan nggak lama kemudian song. Kita ngajak teman, Hilang. song. Iya, song. Dan itu banyak dan sampai sekarang nggak pernah ketangkep polisi itu. Nah, oke, itu satu ya. Terus yang kedua ini, yang sekarang di masyarakat kalau saya perhatikan di warung-warung itu kan banyak supir Gojek itu lagi main Slot. judi slot. Ya. Ini fenomena judi slot ini mengerikan nggak sih? Oh, sangat, Bos. Oke, coba dari sudut pandangnya Roy Sakti judi slot itu. Jadi gini, ini kan menjadi makanya kan agak kontroversial ya. Yes. Ini nggak bisa dibendung. Susah dibendung. Nggak bisa dibendung. Karena Indonesia nggak ada kasino. Ya nggak ada kasino. Nggak ada kasino dan Porkas SDSB udah ditutup. Nggak ada. Oke. Yes. Tapi ya dilema juga kalau ngomong dilegalkan ya kok bagaimana gitu ya. Nggak ada yang jadi Gojek. Nggak Semua ada masuk jadi kasino. semua masuk kasino. Oke, lanjut. Nah, jadi gimana ya? Sekarang kan kemarin kasus Sambo kemudian sempat tutup toh. Ya. Tapi sekarang jalan lagi. Oh. Dan ini out of reach. Wow. Karena servernya ada di Kamboja. Oh. Kayak yes. Domino kan dulu kamu pernah senggol toh. Betul. Sampai sekarang masih ada kok. Ya. Dan Higgs Domino Island ya? Iya, Domino Kalau Island. nggak salah ya, Iya, kita Higgs waktu itu Domino ya. Island. Higgs Domino Island. Ah. Iya. Nah, tapi servernya Kamboja. Nah, polisi itu tidak berdaya ketika server-servernya di Kamboja. Oh, oke. Entah tidak berdaya atau pura-pura tidak berdaya. Nah, Wah, ini catat di menit keberapa ini? Ini kayaknya saya nggak perlu kasih timer ya, nggak usah ya. Iya. Ini biar vulgar aja. Nah, ini yang berani ngomong cuman Roy Sakti ini. Kalau narsum lain ditutup tit gitu. Oh, ini nggak usah. saya buka semua ya. Aman lah. Oke, lanjut. Nah, kenapa saya ngomong pura-pura nggak berdaya? Buktinya bandar judi si Apin BK yang Medan tuh kan, dijemput loh ke Kamboja dijemput, bos.
Ada kan, ada beritanya kan? Yes. Dia menangkap di Kamboja. Artinya kan sebenarnya kalau mau kan ada yurisdiksi ke situ. Bisa kerjasama, tapi kenapa pura-pura nggak mau? Ya ini yang aku bahas di podcastnya Dedi. Berarti. Jadi gini, bagi para oknum, uang haram yang paling halal itu dari penjahat. Yes. Ya. Jadi Diulang. uang haram yang paling halal Uang haram yang paling halal dari penjahat. dari penjahat. Ya. Itu jadi halal ya. Iya, uang haram yang paling halal. Iya, Kenapa? Karena gini ya, ini malah agak nyenggong politik ya. Yes. Sekarang kita politik itu perlu duit banyak untuk maju politik. Mau Apalagi naik ini- pangkat, Sebentar lagi nih. apa segala. Aku kemarin tuh iseng-iseng tak nyalon wali kota Malang sih ya, iseng-iseng. Lu mau? Maunya. Mau kan? Tanya kan beberapa kan orang kan modal Caranya berapa gimana? gitu kan. Ya kalau emas ya minim 25. Iya. Hah? 25-nya apa dulu? 25 Pak miliar. Lah aku terus tanya, lu gajinya wali kota itu piro sih? Lo ya toh, Yes. kita kan orang bisnis kan begitu kan? Iya dong. Lah gajinya wali kota itu berapa sih? Itu Malang loh ya. Iya Malang. Nah, bukan ibu kota provinsi loh ya. Bukan ya Oke. kan? Nah, Tarifnya segitu ya. minim biaya itu biaya operasional, bukan nyogok apa segala, itu buat biaya operasional. Untuk istilahnya kampanye, kemudian relawan apa Yes. segala itu operasional ya. Kita nggak Ya. bilang nyogok apa segala ya. Kalau nggak punya, leave it. Iya. Nah sekarang kan, lah berarti kan aku harus korupsi. Nah, iya dong. Iya toh. Masuk akal. Ya artinya kan aku harus korupsi. Ya akhirnya aku mundur lah. Waduh. Iya. Percuma lah. Kayaknya nggak dulu gitu Nah, ya. sekarang kan begini. Nah sekarang yang pejabat-pejabat nih sudah tahu biayanya mahal, ya kan? Pilihannya kan mereka itu kan kalau mau nakal itu kan cuma 3. Dari APBN, Oke. dari rakyat, Yes. atau dari penjahat. Oh iya. Loh, Nah, ya. ini rumusan baru ini. Loh, ya, Saya toh. baru belajar ini. Diulang. Ya kan? APBN. Jadi kan, ya kan jadi cari sumber income-nya kan cuma dari APBN. APBN atau APBD lah ya. APBD lah ya. APBD lah ya. Ya ini kalau dari dana negara lah. dana negara lah ya. Ya. Oke. Dari rakyat Dari rakyat. apa dari penjahat? Kalau dari rakyat contohnya seperti apa? Ya pungli. Pungli lah ya. Iya. Ya pungli dan lain-lainnya, memberikan izin apa segala. Oke. Ya Copi itu kan kalau dari rakyat kan gampang viral sekarang. Gampang viral. Sekarang mikir juga. Iya, mikir juga mereka kan. Iya. Nah, akhirnya apa? Sebentar di kamera langsung viral. Viral. Nah, tapi kalau dari penjahat kan nggak mungkin penjahat viralin. Nah, itu yang tadi istilahnya duit haram jadi halal. Uang haram yang paling halal. Uang haram yang paling halal. Ada aja istilahnya Roy Sakti ini. Uang haram yang paling halal. Paling halal. Ya dari penjahat tuh. Yes. Ya sumbernya dari mana? Kayak dari narkoba, dari judi, dari hiburan malam. Ya dari praktek-praktek ilegal. Kayaknya baru pertama kali ini Success Before 30 kedatangan tamu yang pakarnya dunia hitam. Berat. Tapi saya senang karena menurut saya ini tetap Success Before 30 karena sukses itu kan nggak cuma putih ya, tapi kita juga harus tahu the black side gitu. This is the black side yang kita harus paham gitu. Lanjut. Nah, jadi ya akhirnya itulah kenapa yang namanya perjudian, prostitusi, narkoba tidak Ya. akan pernah hilang di negeri ini. Kayaknya di dunia deh. Ya di dunia lah ya. Iya. Karena memang itu pakem, Bos. Iya. Karena biaya demokrasi yang mahal. Biaya demokrasi yang mahal. Ya. Dan haruslah cari dana dari situ. Nah kalau kalian dari mana? Betul. Dari gaji. Ya nggak mungkin. 25M kayaknya mau balik modal sampai reinkarnasi 3 kali juga nggak capek gitu. Ya nggak nyampe itu. Iya. Dari APBD sekarang kan pemerintahan Pak Jokowi ini kan sangat kuat sekali untuk KPK-nya itu kan serem gitu loh. Ya. Ya, bagus gitu loh. Jadi negara ini kalau sudah negara yang dicuri, tegasnya luar biasa. Apalagi ini sekarang mau tahun politik. Oh iya. Ini akan semakin marak Ya, praktek-praktek. Lah makanya kan sekarang Indosuria Yes. 106 triliun lepas. Oke. Loh itu kan di Saya luar pernah pakem, loh. Bos. Saya pernah loh ditawari jadi nasabahnya Indosuria. Tapi karena saya lihat dulu itu ditawarin 11%. 11%. Saya lihat, nah ini kayaknya udah nggak masuk akal. Apalagi yang robot trading satu hari 1%. 1%. Wis. Itu lebih 11% aja nggak masuk akal gitu. Sekarang deposito paling cuman 2%, Ya begitu. 2,5%. Belum kepotong pajak loh. belum kepotong pajak. Reksadana paling ya ori paling 5-6%. Sekarang kok ada 11%. Nah, oke. Kita spill Indosuria sekarang. Yes. Yes. Dilanjutkan. Itu gimana itu ceritanya itu? Jadi Indosuria, jadi gini loh. Kalau
investasi bodong ya, pelaku kejahatan finansial. Yes. Itu biasanya sudah ada pakem, Bos. Pakem ketika dia ketangkep, dia ada yang ditumbalkan, Ya. kemudian nanti permainan pasal dan lain-lainnya, Ya. kemudian dihukum paling cuman kecil, cuman 4 tahun, 3 tahun, Ya. seperti itulah. Oke. Itu pakem. Nah, cuman kalau sampai lepas, ini kan di luar pakem, Bos. Pasti. Jadi kan ibarat kata ini menu spesial yang nggak pernah ada. Oke. Sekarang duitnya lenyap kemana? Ya. Secara analoginya, sudut pandangnya Roy Sakti. Politisi. Oh, oke. Karena siapa yang bisa menguasai? Jadi gini, di Indonesia ada 4 pilar hukum ya. Penegak hukum ada 4. Yes. Pengacara, polisi, hakim, jaksa. Oke. Ya, kadang-kadang kamu kuat di satu sisi kedodolan. Ya. Apa segala. Tapi kalau dengan 106 triliun nyiram begini ya, malaikat pun kilaf, Bos. Ngiler loh. Ini kan duit haram. Untuk membayar yang 25 M tadi. Iya, lah ini 1 T kan kecipratan pipisnya aja, 1 T aja, Bos. Wes, selesai, Bos. Oke. Dan ini susah dilacak. Ya sebenarnya kalau mau ya bisa aja. Tapi kan ya pasti mereka kalau sudah tarafnya T ya kan sudah, kan itu ada di Bank Cayman Island dan lain-lainnya itu udah dana-dana itu sudah ada di situ. Oke. Itu ya. Heeh. Indosuria. Jadi seru ceritanya ini 100 T. Tadi udah lari ke sana kemari, menghidupi politisi, dan kira-kira apa yang bakal terjadi sama Next ini? Ya gini, ini kan Indosuria ini kan Pak, statementnya Pak Mahfud tuh jelas. Kita tidak boleh kalah. Berarti artinya kan dia lepas ya, dia ambil laporan lagi, naikin lagi penyidik lagi. Jadi strateginya pemerintah adalah bagaimana caranya nggak boleh kalah. Kamu mau bayar siapapun nggak apa-apa, tapi tak angkat terus tangan itu sampai kamu kiri. Oh. Intinya itu perperangnya begitu. Sampai duitmu habis, nanti kan kamu ketangkap sendiri. Indosuria ini lebih gede dari robot trading ya, jelas. Jauh. Robot trading tuh levelnya masih 10 T, 20 T. Ya, ini 106 T. 106 T, Bos. Aduh, payah. Ini skandal terbesar di negara ini sejak 30 tahun terakhir. Paling gede. Dulu Jadi, apa ya? Dulu kan paling skandal terbesar di Indonesia dan skandal terbesar di dunia yang pelakunya lepas. Aduh. Kalah. Rujia Ignatova yang Ratu Kripto kalah. Aduh. Bernie Madoff kan kena. Bernie Madoff kena. Nah, Oh, yang OneCoin. ya OneCoin, Rujia Ignatova itu Yang cuman- cewek itu, iya. yang sempat masuk Forbes Iya. itu. Itu cuma 60 T. Itu 60 T. Wah, Indosuria juaranya. Juara Indosuria yang lepas. Dan Kemarin- lepas. Dah. Aduh. Sempat masuk penjara. Ya sempat ditahan kemudian lepas. Aduh. What happened? Dianggap perdata. Oh God. Padahal Pak Mahfud bilang ini adalah sebuah kejahatan yang sempurna. Wow. The biggest scammer. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Oke. Senturi kalah. Salah. Kalah ya. Kasus Bank Senturi kalah. Indosuria ini. Indosuria ini. Nah problemnya adalah siapa yang berani sampai kayak gitu itu melangkain. Harusnya kan begini. Kalau sesuai pakem ya. Jadi kan kalau ya tadi yang aku jelaskan kalau dunia hitam itu kan ada pakem. Ya. Udahlah kamu masuk paling 3-4 tahun. Ya. Ya kan kemudian dihukum selesai. Habis itu kamu happy Happy lagi kan masih kaya raya dia. Iya. Lu pegang berapa triliun kamu Oke. hidup the rest of your life glory sudah santai. Nah kayak gini nih kan Tamu-tamu saya juga sekarang sudah yang berbaju oranye. oh iya ya. Indra Kents. Aduh. Doni Salmanan hampir Hampir ya. masuk. Itu teman kita kasihan amat. Iya. Nah, itu keluar Loh. pun. Nah, itu gimana itu ceritanya itu? Kalau masalah gini loh, kalau kita ngomong salah, berarti kan ada yang benar. Ada yang benar. Ya selalu kan, Yes. salah ada yang benar ya. Karena tadi Coach Andra ngomong bahas Indra Kents dan Doni Salmanan, itu Ya. kelihatan. Showcase itu kan kasus sama, Kasus sama. temponya sama, waktunya sama, Ya. Tapi Anda lihat hukumannya 180 derajat. Sangat berbeda. Iya. Kalau kasus yang benar, hukum itu ditegakkan seadil-adilnya. Ya. Ya kasusnya Indra Kents itu. Harusnya Itu dimiskinkan. itu adalah Yang benar. yang benar itu yang sesuai dengan SOP yang ada di Indonesia. Harusnya begitu. Harusnya itu.
Sedangkan yang satu ini? Yang satu ini ya sudah. Kenapa yang satu ini nggak bisa diperlakukan sama dengan Indra Kents dari sudut pandangnya Roy Sakti? Oke. Sopan. Nggak pakai kata murah banget itu. Ya. Satu sopan dan kemudian rela berbagi. Oke. Jadi ada pakemnya Indonesia banget gitu ya. Ya, rela berbagi. Kalau Indra Kents kan agak pelit. Agak pelit. Agak Chinese Medan. Nah, Chinese Medan. Iya, oke. Ini kan rela berbagi pasrah lah ya kan. Ya udahlah berapa bayar gitu loh. Iya. Nah, dan kemudian dia tepat. Dia masuknya itu di Bandung. Oh, jadi beda dong. Beda. Bandung itu Jakarta sama Bandung beda. Ya, oke. Itu kondisinya ya. Jadi gini, hakim itu kan nggak semua pinter. Aduh, ini kayaknya seru ini kalau ngomong. Ya, hakim itu nggak semua pinter. Lah hakim apa ngerti dunia kripto, dunia binomo kan nggak ngerti dia gitu loh. Nah, akhirnya adalah apa? Ketika hakim itu tidak mengerti, kan ada saksi ahli yang dibawa. Nah, saksi ahli kan tergantung mau belain siapa gitu loh. Okay. Dan dia memberikan argumen-argumen seperti ini. Ya, aku bisa jadi mungkin hakimnya Indra Kents pas ngerti. Ya. Hakimnya Doni Salman nggak ngerti gitu loh. Makanya sampai uang dikembalikan ke harta sitaan kembalikan ke pelaku itu baru ada tuh. Okay. Pelaku kejahatan tapi harta kejahatannya dikembalikan ke pelaku. Yeah. Nah ini karena apa? Satu hakimnya kagak ngerti atau pura-pura nggak ngerti. Kemudian saksi-saksi ahli yang dihadirkan itu sangat pro dengan pelakunya. Okay. Jadi kan ketika saksi bilang oh ini bukan ini ya kan pasti bisa diterima. Hakim Relevansinya ketika hakim tidak ada pengetahuan yang seperti itu kan ini. Relevansinya ada. Oke, kita tadi karena spill ke mereka berdua, sekarang kita kembali ke kasusnya Indosuria. Yes. Ini betul-betul sebuah, nggak tahu ya, gara-gara COVID selesai ini kok tiba-tiba mencuat semua gitu loh. Sebenarnya bukan mencuat semua, cuman masalahnya adalah apa? Di 5 tahun periode pemerintahan kita itu kan puasa 3 tahun. Oke. Jadi begitu 2 tahun kan meledos bos. Meledos. Harusnya kan kalau biaya kembali lagi kan ke biaya demokrasi ini kan para pejabat ini kan sudah ngatur kan. Iya. Begitu aku masuk 5 tahun, oh berarti aku aset alokasi loh. Kalau katanya Pak Tung kan aset alokasi. Ya setahun berapa. Iya. Nah begitu COVID kan aset alokasinya tidak ada. Ya, semua ke COVID. Ya kan semua ke COVID, diskotik tutup, ya betul, kan semua tutup, panti pijit tutup, itu kan. Betul. Setoran kagak ada semua kan. Nah akhirnya kan tinggal tersisa 2 tahun ini. Ya, ya akhirnya kan mengejar ketinggalan yang 3 tahun ini ya. Oke. Sehingga seolah-olah yang kemarin aman-aman aja tiba-tiba sekarang meledak gitu. Meledak dan sekarang ini bisa dibilang ya 2023 ini masa kekosongan kekuasaan. Oh. Pak Jokowi tidak berkuasa itu kenapa? Tinggal 1 tahun. Dia akan fokus, bukan berarti jelek ya. Aku pendukung Pak Jokowi ya teman-teman ya. Cuman kan kita ngomong realita aja kan. Waktu tinggal 1 tahun. Maka dia akan lebih memprioritaskan menyelesaikan pembangunan yang belum terselesaikan. IKN, kemudian apa jalan tol apa segala. KEK. Ya, itu kan dia lebih fokus ke situ, nggak ngurusin yang ini. Ya yang sisi ini kosong, Bos. Ya. Pertempuran. Kecolongan ini. Iya kan. Loh ini kan akhirnya kan gini loh. Ini yang mau Pak Jokowi kan tidak bertempur lagi di 2024. Ya. Nah, otomatis yang mau bertempur kan lagi nyiapin tenaga nih. Ngumpulin duit ini kan. Wah, del. Kalau wali kota Malang aja 25M. Iya, apalagi RI 1. Nah, kalau Pak Jokowi ngurusin begini kan ya bingung. Jelas. Harus ada yang diprioritaskan. Pecah fokus. Ya makanya saya ngomong 2023, 2024 jaga diri. Yang perlu jaga diri siapa? Kita. Okay. Karena apa? Legalitas bisa dibeli. Wow. Yes. Legalitas bisa dibeli. Wow. Jangan hanya cuman karena legal kemudian dianggap itu aman. Buktinya Wana Arta ya kan Jiwasraya itu apa enggak legal apalagi itu. Ya. Itu pun bisa dibeli. Dan puncaknya Indosuria. Iya. Aduh, saya kok dengar ini kok kepala saya jadi ikut pusing. Kali ini saya podcaster, saya kepala saya jadi pusing ini sekarang. Itu realita dunia ya. Jadi ini realita ini. Iya, realita. Benar. Minimal gini loh. Ada yang tanya ke aku ya kan. Pak Roy itu kok pandangannya negatif thinking terus. Loh memang bagianku itu di situ.
Kalau aku ngomong positif itu Iya. lucu malahan. Iya. Nah, yang positif biarkan Pak Chandra. Nah, kita nanti jadi supaya Biar balance ya, yin yang. supaya audiens itu mendapatkan balance sisi. gitu loh. Dua Nah, kalau aku sisi. berbicara motivasi apa segala kan ya lucu. Enggak, bukan ranahnya. Bukan ranahnya. Ya, motivasi dengan cara joke, humor, tapi dark side, tapi bener gitu. Bukan menyesatkan gitu ya. Ya, istilahnya orang nakal yang bertobat lah. Ya, dulu gitulah. dulu di Twitter tuh ada satu orang mention saya tuh lucu. Akunnya itu namanya Hacker Insaf. Hacker Insaf. Hacker Insaf lucu dan dia itu saya nggak kenal dia siapa, tiba-tiba dia DM. Terus dia tiba-tiba terima kasih Pak Chandra, saya sudah insaf sekarang. Loh, ini siapa? Saya kok dia perasa sendiri gitu. Tapi menurut saya bagus juga kayak ada orang kayak Pak Roy ini kan membuat kita itu jadi berpikir dari dua sisi. Ya. Ini bagus. Nah, oke, kembali ke Indosuria udah selesai. Sekarang kita cerita robot trading yang Yes. sekarang udah habis satu persatu. Iya. Sisa satu ini. ATG. Kayaknya ini, saya nggak nyebut merek ya Iya, Pak Roy iya, ya. iya. Itu satu kota sama Anda gitu. Iya. Wow, terus saya kemarin lihat di Instagramnya kok sampai ada spanduknya segala. Ini riwayatnya bakal gimana? Dia nyusul sama yang lain sudah tamat riwayat atau dia bakal menjadi robot trading yang sukses gitu? Kalau aku melihat ya, ini tindakan yang suicide, bunuh diri. Oh, berarti dia akan habis juga. Dia itu sekarang tuh bertahan at all cost. Oh. Jadi kayak contoh gini ya. Berarti kayak kamu dulu dong. Iya. Ya makanya kan Yang aku mempertahankan gengsi. Iya. Oh. Jadi kan makanya kan aku bisa berbicara begitu kan karena aku ngalamin yang seperti itu tuh kan sama gitu loh. Yes. Ibarat kata gini, kita cari properti, Ya. dapat cashback, Oke. ya kan? Ya. Tapi bisnis kita nggak bagus. Tapi Ya. kita nggak mau BI checking. Nggak mau Ya BI checking. akhirnya kan duit cashback itu digunakan untuk ngangsur toh. Oh ya. Sampai kapan? Ya. Ya sampai entek. Oke. Cashback inilah dia hidup cuman dari cashback. Iya. Dan udah nggak sehat, nggak ada darah baru, Nah. nggak ada korban baru. Nah, problemnya adalah apa? Kenapa dia masih lepas? Nah, silakan. Karena masih jadi ATM bersama. ATM bersama. Nah, ini Coklat, tolong hijau. tolong diperjelas ATM bersama itu apa karena nggak semua netizen paham ATM bersama itu apa. Ya, para oknum-oknum. Oknum. Orang lepas, kamu melakukan kejahatan. Oknum pakai baju ya? Ya, Baju hijau. coklat hijau. Coklat banyak. hijau. Nah, itu siapa silakan dimention sendiri. Iya, sendirilah. Itu. Karena gini loh, kamu kejahatan, banyak ngelapor, kamu bisa bebas. Ya kamu isi koin lah. Oh. Isi koin terus, Mas. Oke. Aku padahal udah ngomong pada mereka. Ini ongkos demokrasi. Iya. Daripada duit itu kamu habisin untuk seperti itu, kenapa kok nggak dibagiin ke member? Udahlah, ngaku salah. Ngaku salah, selesai. Ngaku salah, selesai. Ini uang sisa berapa? Dikembalikan. Member pun dikembalikan berapa? Iya kan? Ya. Ya udah mau 10%, 20% ya Yes, sudah lumayan lah. lah. Wis, ya. Daripada sekarang Rp1 pun nggak dibagi. Nggak ada. Kasihan loh. Wow. Makanya saya ngomong, Indosuria 106T lepas. Verdi Sambo cuman butuh satu orang, hukuman mati. Yes. Kemarin ya baru Iya. dapat keluar ya. Nah, ini lebih kejam dari Verdi Sambo. Puluhan nyawa udah hilang ini gara-gara kayak gini ini udah. Puluhan nyawa bunuh diri ya. Entah bunuh diri, Entah. di rumah sakit nggak bisa bayar, Betul. dengan mengharapkan uang cair. Betul. Banyak loh. Terus uang sekolah anaknya nggak bisa bayar. Wah itu nemen itu. banyak itu, Bos. Nemen itu. Itu korbannya itu puluhan, bisa-bisa ratusan lah aku ngomong. Aduh. Cuman kan karena secara tidak langsung. Oke, jadi dari sudut pandang Roy Sakti, kita buktikan apakah kata-kata Loh. Roy Sakti ini benar atau tidak. Sekarang kan begini ya. aku Nanti ngomong- Anda akan lihat ini ya. Nah, kalau dari backingan tuh ya, saya ngomong, ya uang haram lah, tapi jangan yang ini bahaya. Karena ini uang darah. Karena menyebabkan kematian. Uang darah. Iya, lebih better kamu istilahnya kita ya sama-sama uang haram ya. Iya. Kamu cari ceperan dari prostitusi apa segala kan? Yes. Everybody happy itu kan? Nggak ada, ya kan? Ataupun dari judi. Ya itu kan korbannya juga seneng, Iya. pelakunya juga seneng, everybody happy. Tapi kalau dari uang ponzi ini uang darah, Ponzi ini darah jelas. pasti akan minta tumbal. Percaya saya. Itu hukum karma ya. Hukum karmanya uang kayak gini ini masih minta tumbal. Karena sudah tumbalnya udah banyak. Ini pasti ini ya. Pasti kejadian itu. Ya. Entah Nanti kapan ya. Entah kapan ya nggak ngerti.
Ya, silakan Anda potong potongan podcast ini. Iya, silakan. Kalau Atau seandainya TikTok lah. suatu hari Jadi para backingan ya kan. Nah, kalau suatu hari kamu kenapa-napa ya minta maaf lah sama publik lah. ya. Problemnya adalah mereka ini berharap, Bos. Korban-korban ini masih berharap. Itu yang masalah. Itu yang jadi harapan kosong nih. Kosong. Loh. Harapan palsu nih. Karuan kayak yang robot trading kayak si DNA Pro kemudian Udah selesai. Ya kan dia kan udah Langsung del vonis. Tiongkok bodong vonis selesai. Selesai ya sudah. Membernya nggak bisa apa-apa sudah. Iya. Yes, anggap tetap rugi tapi ya sudah, nggak berharap kan. Oke. Kan sekali lagi kan harapan yang membuat orang kecewa. Harapan yang membuat orang kecewa. Ketika ada harapan-harapan itu yang membuat kekecewaan terakumulasi. Tapi kalau udah nggak ada harapan kan enak. Iya. Wong Atik gitu MT4-nya masih jalan, Bos. Waduh. Tiap hari masih profit, tapi nggak bisa di WD. Kayak aku Tiap hari masih profit. Masih profit. Oh, mereka masih bisa trading ya? Robotnya masih jalan terus. Aduh. Profit terus. Ada yang sampai akunnya itu 3 juta US, 5 juta US. Aduh. Jalan terus, Bos. Tapi nggak bisa di withdraw. Nggak bisa di withdraw. Cuman angka dong. Cuman angka doang. Berarti kayak main game-game kasino gitu dong. Iya. Aduh. Loh itu kan tapi kan orang itu yang punya ini kan mau dibuang ya. Ini ada harapan dong. Kalau masih jalan, masih profit kan masih ada harapan. Nah cuman lama-lama kan ini kan membunuh orang dengan harapan. Dan seorang Roy Sakti yakin 100% bahwa ini cuman masalah waktu. Waktu. Dan ini kayak bunuh diri. Iya. Oke. Karena aku ada beberapa konfirmasi apa segala dari berbagai macam pihak. Dia sedang jadi ATM, yaitu oknum itu tadi. oknum. Ya. Ya tidak bisa apa-apa kalau sudah gitu. Iya. Nah, jadi oknum ini pun turut secara nggak langsung. Jadi gini loh teman-teman ya, segala jenis investasi bodong, ya bermuaranya yang paling diuntungkan siapa? Oknum. Oknum yang paling. Iya. Dan oknumnya ini belum berani flexing. Ya kemarin kepedok kena. Sudah ada yang berani flexing. Sudah ada berani kan gara-gara kasus Sambo kan kemudian. Oke, ketahuan Kan. Iya, ada beberapa oknum yang menggelembung rekeningnya. Iya. Lah sekarang Kompol bisa punya mobil Audi itu dari mana ceritanya? Nah, mati lah. nah masuk akal. Ya. Seru. Ini seru. Ini saya nggak pernah hadirkan narsum yang sefrontal ini. Tapi saya suka karena memang style beliau begitu. Kan kalau namanya pendekar itu kan ada yang pendekar alim, ada yang pendekarnya langsung. Nah ini stylenya pendekar yang apa adanya gitu. Saya senang. Dan biasanya akun orang frontal itu nggak muncul orang. Nah ini berani. Ini cuman namanya doang yang pakai nama panggungnya, tapi wajahnya muncul. Oke, nah, ini pertanyaan seru. Kalau Anda gini kan pasti banyak hatersnya. Oh banyak. Hatersnya itu bukan cuman netizen loh, tapi Aku sampai ini pernah ada, kepalaku sampai ada harganya ada, pernah. Iya om. Itu masuk ke DM. Hah? Enggak, artinya kan cari kesalahannya Roy Sakti. Pokoknya contoh kalau kamu diserang buzzer ya, kamu akan cari historis masa lalu jejak digital tuh ya kan. Ya. Ada satu kesalahan kemudian dieksploitasi itu. Ya untungnya aku selama ini jejak digital pun bersih, nggak pernah nipu orang. Wow. Jadi kalau sampai kayak gitu. Iya. Kan ada orang terusik dong. Pasti. Dengan kata-katanya Anda ini terusik. Pasti. Dari semua lapisan masyarakat. Iya. Kalau korban mah pelaku terutama pelaku. Kan Anda ini membongkar kejahatan. Iya. Tapi kan aku gini. Aku tidak pernah membahas pribadi. Oke. Karena aku merasa yang bermasalah adalah bisnisnya. Pribadinya kalau aku terima, wah kalau mau tak bongkar ya seru itu bos. Wah. Si selingkuhannya siapa, ininya siapa, ya, kemudian ada foto, wah. Waduh. Itu yang ngirimin aku anonimus banyak. Banyak gitu. Banyak bos. Oke. Cuman kan ya sekali lagi profesional lah gitu loh. Yes. Artinya kan kita tujuannya mengedukasi masyarakat tentang model bisnisnya. Aku tidak menyinggung pelakunya. Enggak artinya nyinggung. Tidak misalnya individu enggak lah ya, iya, enggak ya. Nama enggak lah ya. Ya, kalaupun nama, aku tetap nama sebagai pelaku titik. Tapi kan kemudian orang itu kadang-kadang kan jeleknya kan lihat pribadi. Wah, itu bojone akeh gitu kan. Kan nggak ada hubungannya antara bisnis sama istri itu kan nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungan. Oh, itu suka pijit loh kan nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungan. Nah, betul. Cuman biasanya orang-orang itu akan mengeksploitasi yang seperti itu. Oke. Tadi robot trading udah.
Indosuria sudah. Ini kita membongkar semua praktek hitam yang ada di negara ini ya. Terakhir ini kita bahas juga dari, kalau kemarin kasus Binomo udah selesai. Bicara Binomo, saya itu sempat mau ditawari jadi brand ambassador. Saya posting di IG saya. Orang Rusianya sendiri yang ngomong. Ngeri itu. Tapi karena saya udah tahu ini nggak benar, karena saya kan bidangnya di direct sales ya. Kita ini bisnis murni. Problemnya kan gini, kita itu sebagai public figure, kalau sampai mempromosikan suatu produk, walaupun cuman endorse sekali posting, tapi nasib kita itu akan tercantol di situ terus loh, bos. Itu yang kurang enaknya di situ. Ini kasus banyak artis juga banyak. Banyak kena. Semua akan kebawa terus. Jejak digital tuh nggak bakal hilang. Nggak bakal hilang. Betul. Dan itu akan kecantol di situ. Kecantol terus. Oke. Nah, kita kembali ke cerita soal tadi ATG sudah, Indosuria sudah, Binomo sudah. Apalagi yang belakangan cukup marak. Sekarang lagi bonusnya ke Sambo semua ya. Semua ke Sambo. Iya. Sekarang sudah ibarat kata kalau ya Indosuria itu udah kelimak, bos. Apa yang lebih besar lagi daripada Indosuria? Itu dunia. Iya. Nah ketika Indosuria gitu kan, kemudian yang penjahat receh-receh kan kesannya kayak nggak ada apa-apanya. Sama kayak ceritamu tadi ya. Iya. Hutangmu 500 juta ada yang 2M gitu ya. Iya kan, kemudian akhirnya ketutup tuh. Sebenarnya banyak yang nggak kebongkar tuh banyak. Jadi kan banyak orang kayak Wana Arta, Krishna, Koperasi itu banyak. Nggak cuma Indosuria. Indosuria itu yang terbesar, tapi yang lainnya banyak ini, bos. Nah terus kemudian ada juga yang personal. Nah kadang-kadang orang itu kan tolong saya, Pak, tolong diviralkan. Waduh. Problemnya itu kan sekarang kebanyakan, bos. Gimana caranya mau viral kalau kita itu jualan barang dagangan banyak, kan kita fokus satu gitu. Fokus satu. Ya mohon maaf ya buat teman-teman ya, jadi hati-hati. Yang terpenting adalah gimana caranya kita jaga sendiri lah. Ya, masuk akal. Terakhir, yaitu Tamasya. Ini yang paling ditunggu-tunggu sama netizen. Ini ketawa ini saya ini. Aduh. Jadi teman-teman, ya, kenapa saya di sini? Tiba-tiba itu banyak yang DM nyepam. Entah itu bener orang apa buser ya. Satu berita bahwa kawan lama saya ini akhirnya masuk berita, tapi kok nggak enak itu kan. Beritanya media gede pula. Media sampai gede. hari ini saya belum buat klarifikasi ya kan. Investor Tamasya gini. Wah, aku tanya makanya kan kita nggak karena gini loh, aku yakin Pak Chandra ini ya nggak mungkin niat jelek lah ya. Nggak mungkin. Masa saya ini jual bodong gitu ya? Ya jual bodong. Padahal beritanya bodong gitu saya. Bodong. Loh, kok goblok men aku ya? Goblok men gitu ya. Aku dalam hati loh. Iya. Kok goblok men, tapi aku kemudian kan saya sebentar. Nahan dulu. Ketika aku survei ya kan. Iya. Loh kok cuma satu sumber berita. Guys, jadi kalian harus lebih cerdas ya. Jadi kadang-kadang kita itu jangan menerima gitu kemudian orang Indonesia tuh seneng lihat kita susah, bos. Dan susah kalau lihat kita senang. Seneng lihat kalau orang ada ribut, itu seneng gitu. Seneng itu kan. Ada drama itu seneng. Jadi kalau Anda bayangkan netizen zaman sekarang, itu kayak dulu itu masyarakat Roma yang seneng lihat orang gladiator tuh. Nah, itu orang tarung itu. Rasanya kalau ada yang jatuh tuh puas itu loh. Sengaja saya, ini giliran saya klarifikasi di podcast saya sendiri. Beliau jadi podcasternya saya. Iya. Nah sekarang gini, coba diklarifikasi. Gampang. Saya sampai detik ini belum memberikan klarifikasi. Kenapa? Karena Tamasya ini pembenahan internal. Nah, jadi sebetulnya sederhananya itu Bapepti itu memberikan sebuah waktu kepada semua pedagang emas digital. Itu ada kurang lebih sekitar 7-10 perusahaan yang menjual emas digital dari tahun 2019 sampai 2021. 2000 sebelumnya sudah ada. Bapepti itu memberikan waktu. Tolong diurus regulasinya. Izin Bapeptinya tolong diurus. Jangan dibiarkan. Nah, selama proses waktu ini akhir 2022 baru ada 2 yang dapat. Nah, jadi ceritanya selama masa tenggang waktu ini 2022 ada 2 yang dapat. Nah, Tamasya masih ngurus. Tiba-tiba ada 1 di tengah-tengah. Dulu izin emas digital itu perusahaannya harus punya dana M liquid 20M.
dan emas 20 kilo. Itu syarat. Jadi nggak boleh dianggap kayak nampung dana orang. Harus ada istilahnya likuiditinya. Likuiditasnya. Ya. Kalau nggak gitu kan dianggap bodong juga. Apa bedanya sama yang kita bahas dari tadi? Ya. Oke. Terus di tengah-tengah ini 2022 ini berubah regulasinya. Harus naik jadi 100 M. Ya. Berarti yang 10 yang nggak kuat akan tersisih dong. Yes. Karena nggak semua orang dari 20 punya 100. Nah di tengah proses-proses Tamasya ini ngurus, ada serangan. Nggak tahu dari mana, tiba-tiba media besar. CEO-nya Tamasya dicari juga nggak bisa. Tamasyanya dicari nggak bisa. Tiba-tiba muncul di Twitter itulah. Iya. Yang 800.000 itu. Loh itu berarti bukan dari kebijaksanaan Tamasya. Ya. Kebijakan Tamasya karena waktu itu diserang. Tamasya itu kan supaya tidak dicap bodoh. Loh kalau perusahaan bank aja kalau diras, ya habis. habis dong. Ya habis. Nah sedangkan ada yang orang withdrawal pun nggak bisa kan. Ya. Nah ini dikasih loh 800.000. Tapi itu cuma 10 hari. Setelah itu normal lagi. Nah itu nggak dibahas kan. Nggak dibahas. Nah yang dibahas yang 800.000. 800.000 itu. Nah netizen biasa, media biasa. Goreng. Wah, Aku juga ikut goreng. ngaku dia. Iya. Teman lama aku ini ngaku. Makanya kalau Roy Sakti muncul dunia sedang didamai. Tapi nggak apa-apa. Ya, berarti kan bandar itu kan. Ya. Nah, tapi kan artinya ketika ada perbaikan, Iya. ada ini kan artinya ya ini bukan niat baik, bukan niat untuk mencuri. Ini kan cuma ada masalah internal. Masalah internal. Ya namanya bisnis masalah mulus terus. Iya. Nah, tiba-tiba selama 10 hari fine-fine aja dan akhirnya Tamasya. Nah, ini saya belum boleh ngomong karena ada strategi baru. Oke. Dan yang pasti Tamasya tetap akan jadi perusahaan emas digital. Itu saya confirm. Fix. Jadi tidak Selama ini juga tidak ada korban yang speak up toh. Yang ada kan orang yang baca headline yang speak up. Dan tidak nabung di Tamasya. Tidak nabung di Tamasya. Tapi ikut komen. Ya. Nah, biasa toh tukang Biasa. rame-rame. Padahal member Tamasya itu 400.000. 400.000 di blast email aman-aman aja. Dan banyak di antara mereka yang tidak mau jual di 800 karena mereka masih trust di Tamasya. Dan ternyata benar 10 hari kemudian beritanya muncul, saya kirimin di WA kan. Iya. Tamasya Global Syariah gini. Dan sekarang Tamasya ada CEO baru, nanti akan muncul di podcast saya. Nanti tunggu waktunya, tapi ini muncul duluan nggak apa-apa. Biar CEO-nya yang menjelaskan, bukan saya. Kan saya ini cuman memperkenalkan ada satu supaya gini loh. Namanya anak muda ini kalau duit nggak ditabung kan hangus gitu aja. Lebih baik kan ditabung di platform yang benar gitu loh. Tapi it's okay, thank you banget. Kalau nggak gitu mungkin kita nggak ketemu. Tapi itu masalah kecil. Jadi memang ya saya juga kayak tadi mosok cek goblok meneh gitu ya. Enggak lah. Saya memang kalau sudah mau bekerja sama dengan sebuah platform atau perusahaan itu pasti saya teliti sampai seakar-akarnya. Dan nggak kerasa ini saya sudah tahun keempat saya bekerja sama Tamasya dan baik-baik semua kok, orangnya juga oke. Nggak ada niatan kayak yang tadi Anda sebutkan itu, nggak ada. Tamasya kelar, kita nggak bahas itu. Sekarang kita bahas yang terakhir. Nah, seorang Roy Sakti ketika berani membongkar hal-hal seperti ini kan pasti ada pihak yang tidak senang dan sebagainya. Pernah nggak sih ada ancaman sampai pembunuhan? Ada. Wow. Ada. Seriously? Cuma sekedar aja sih, nggak sampai fisik ya. Nggak sampai Kalau fisik. cuma sekedar ancaman apa segala. Ada. Masuk ke DM, masuk ke WA itu itu udah biasa ada. lah itu. Udah biasa. Sorry, itu dari zamannya. Zaman robot trading. Oh, bukan dari zamannya kartu kredit. Kartu kredit nggak ada, kan debt collector ancamannya. Oh, debt collector. Iya. Tapi kan nggak pernah macet aku. Iya. Iya. Dan robot trading ancaman banyak. Banyak. Tapi sekarang jadi anu semua. Jadi bolo. Mereka baru sadar. From haters to lover. Wow. Nah, sehingga dari kasus ini Anda dapat ini ya, pengakuan publik lah. Jadi gini, ketika aku berani speak up itu sebenarnya gini, aku tuh sebenarnya kan penyambung lidah dari korban. Bukan korban, justru dari aparat ataupun kawan-kawan di pemerintahan yang masih mempunyai hati nurani. Oh, I see. Jadi ada beberapa orang ya, makanya kan orang seolah-olah gua punya backup apa segala, enggak. Cuman karena ada beberapa teman-teman dari pemerintahan, dari aparat polisi apa segala, kan mereka itu banyak yang baik. Cuman kalau mau speak up kan kagak bisa. Jadi kan dia memberikan informasi ke saya apa yang harus dianukan untuk menggerakkan dan
gue dapat istilahnya bocoran-bocoran internalnya kan dari situ. Yang punya hati nurani. Yang punya hati nurani. Jadi buat teman-teman ya, di kepolisian tuh orang baik banyak. Orang baik itu banyak. Jadi Cuman, jangan dikonotasikan gara-gara kasusnya Sambo semua polisi buruk gitu. Iya, orang baik banyak. Cuman sometimes mereka nggak berani speak up. iya, karena yang nggak atasannya gitu loh. Oh. Akhirnya Yes, jadi kasusnya kayak Sambo dong. Yes. Si Joshua itu jadi korban gitu. Iya. Oke. Nah, Dan akhirnya kan si brigadir itu jadi korban gitu. Jadi kita disupport dari orang-orang yang Orang-orang tidak dikenal lah ya. Itu. Yes. Ya. Nice. Roy Sakti, thank you banget. Hari ini kita berani membongkar hal-hal yang tabu. Hal-hal yang nggak berani, tapi for the first time Success Before 30 kedatangan narsum yang memang nek wong Jawa ngomong korak gitu. Korak. Tapi korak yang bagus. Saya seneng banget kedatangan Bro Roy yang akhirnya kita udah silaturahmi lagi 12 tahun dan seneng banget hari ini. Saya percaya video kita ini pasti bermanfaat. Mantap. Saya akan upload secepatnya. Oke, siap, supaya kita bisa, dan kita doakan Roy Sakti semakin sakti. Anda juga ini. Thank you. Ada pesan terakhir untuk Success Before 30 fans kita? Ya, jadi buat teman-teman fans Success Before 30 Nama ya. fans kita itu sahabat SB30. Ya, sahabat SB30. Jangan patah semangat ya. Kalau Anda jatuh apa segala santai aja. The next still young lah, ya Kita kan? still young. Beranilah berbuat kesalahan, tapi yang penting bisa mengakui dan bisa belajar. Keren. Karena kalau orang nggak pernah salah ya nggak bakal maju gitu Iya. loh. Thank you. Karena kalau mumpung umur di bawah 30 ya salah yang banyak. Nggak apa-apa kan? Ya kalau sudah 50 mau salah, wah mikir kita. Tahun ini Bro Roy, Koko Roy ini umurnya udah di atas 40 ya. 40. Ah, kalau udah 40 ke atas, 43 itu. 43 itu berarti jam terbang pengalaman udah cukup tinggi. Ya kan? Jadi guys, menurut saya mendatangkan narsum yang memang sudah kompeten ya. Jadi menurut saya apa yang disampaikan dengan beliau itu bisa dipercaya ya. Thank you Bro Roy. Thank you bro. Sukses selalu dan maju terus. Kita tutup dengan salam hebat luar biasa.